Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Mahaldi di sini membahas tentang bagaimana branding digital untuk bisnis Anda bisa bertahan di pandemi COVID-19 yang ada sekarang ini ya. Yaitu kita harus mengetahui tentang tren belanja online. Nanti saya akan bahas ini dari berbagai sumber, yaitu pertama dari Detik, kemudian dari Nielsen, kemudian dari investor.id dan selanjutnya dari Statista. Ini saya akan, bahas secara cepat dan singkat. Yang perlu, pebisnis atau Anda ketahui adalah kita semestinya menjual produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di saat krisis seperti ini. Jadi tidak memaksakan untuk menjual produk Anda yang memang sudah tidak dibutuhkan atau yang lagi tidak dibutuhkan. Saya ambil contoh adalah produk-produk seperti, workshop, konser, kemudian ada travel, misalnya maskapai penerbangan, karena banyak sekali masyarakat yang, tidak menginginkan untuk belanja itu, tidak bisa bepergian sehingga mereka akan mengandalkan produk apa saja yang bisa dibeli secara online. Sehingga bagi pebisnis juga semestinya harus bisa menjual produk mereka secara online. Tetapi tidak semua produk yang diminati oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat, dari iPrice menjelaskan bahwa saja dari Google Analytics mereka selama periode Maret dan periode Februari 2020, produk-produk yang, sangat dicari dan diminati adalah produk kesehatan. Jadi hand sanitizer di sini, kemudian, adanya vitamin di sini, kemudian juga ada produk-produk seperti Dettol, kemudian juga, termometer Lotus, ini sangat-sangat dicari oleh masyarakat. Loh, berarti nanti setelah COVID-19 selesai produk ini tidak dicari? Iya, itu benar. Maka dari itu, kita sebagai pebisnis harus memahami tren, market itu ke arah mana gitu ya. Tujuannya adalah untuk bisa bertahan dulu bisnis Anda menghadapi COVID-19 ini. Kemudian bisa kita scroll itu dari produk kesehatan dan untuk, produk pendukung pekerjaan rumah itu macam-macam ya. Di sini bisa ada, alat kantor misalnya dari meja, kemudian dari rak, kemudian alat tulis kantor itu akan meningkat karena semua karyawan, disuruh, bekerja dari rumah. Walaupun tidak walaupun ada akhirnya yang tidak mampu, mempekerjakan karyawannya dari rumah ya, yang akhirnya menjadi, PHK misalnya. Tapi ini sangat-sangat dicari. Jadi kalau pebisnis semua, teman-teman semua ingin menjual barang apa selain barang kesehatan yang sudah kita, garis bawahi tadi, maka teman-teman bisa mencoba untuk menjual, produk-produk, yang mendukung pekerjaan dari rumah gitu ya. Ini bisa juga misalnya webcam, ya kan, webcam terus kemudian ada sepeda ini juga untuk, mereka yang akhirnya bosan di rumah dan ingin berolahraga sebentar di luar. Kemudian ada produk, skincare ya, nanti kita akan, bahas juga. Kemudian ini ada produk hobi atau outdoor, misalnya permainan games itu juga sangat diminati kalau, pebisnis semua memiliki, saluran atau memiliki channel atau memiliki, link, rekan yang, menjual produk-produk hiburan yang bisa dinikmati oleh banyak masyarakat di rumah. Apapun itu permainannya, permainan elektronik seperti Nintendo atau permainan yang sifatnya, tradisional misalnya monopoli atau apapun itu akan, sangat dicari. Lego misalnya itu juga bisa. Kemudian yang dipastikan lagi adalah produk makanan dan minuman. Ini tidak bisa tidak, dicari ya, karena sekali lagi, 4 insight ini yang harusnya, Anda semua perlukan agar bisa setidaknya bertahan dulu di era, wabah pandemik, COVID-19 ini, begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke Nielsen. Kalau di Nielsen sendiri, kalau bisa kita lihat, di sini ada datanya. Nah, ini adalah referensi, brand lokal bahwa Nielsen ini telah merangkum,
sebuah data dan riset bahwa lockdown ini membuat, brand-brand lokal itu bersinar gitu. Jadi jangan takut bagi, Anda yang punya, brand asli, asal Indonesia, lokal gitu, made in Indonesia, itu jangan takut karena akan banyak dicari. Tapi tidak semuanya dicari gitu ya. Artinya ada produk-produk tertentu seperti produk yang bisa disuplai sehari-hari, makanan, minuman, skincare itu sehari-hari, masker, hand sanitizer itu sehari-hari, kemudian ada, biskuit, snack karena orang bosen ya berada di rumah ngapain aja sih, itu mereka akan lebih banyak ngemil, es krim juga, kemudian kebutuhan akan, minuman, air mineral ataupun soda juga akan meningkat, sereal pun sama karena sulitnya menjangkau restoran-restoran karena pandemik ini sehingga mereka akan, lebih banyak membeli produk-produk yang instan, makanan yang instan begitu ya. Kemudian kita akan ke investor.id. Di sini bisa dilihat bahwa dijelaskan, dari Vice President Komunikasi dari Tokopedia, Nuraini Razak bahwa 3 kategori yang paling diburu selama bulan Maret, yaitu kesehatan, keperluan rumah tangga, makanan, dan minuman. Itu transaksinya hampir naik 3 kali lipat. Bayangkan ya, 3 kali lipat. Kalau di sini dijelaskan ada disinfektan, tisu, dan air purifier itu meningkat 197 kali. Jadi bayangkan sekali ini akan masih berlanjut sampai 1-2 bulan ke depan. Jadi bagi pebisnis semua, teman-teman semua, Anda semua kalau ingin bisa bertahan di era, COVID-19 ini, maaf bukan di era ya, maksudnya di pandemik ini, sebisa mungkin untuk segera menjual produk-produk ini. Bahkan di sini, di kategori keperluan rumah tangga, dijelaskan ada 100 ton daging sapi yang terjual. Ini sangat banyak sekali, terjualnya daging sapi ini, gitu loh. Bahkan, tidak hanya Tokopedia, misalnya GoFood dan GrabFood pun meningkat, eee, penggunaannya, bahkan tidak perlu, adanya diskon, pengantaran, misalnya diskon GoFood itu nggak ada pun akan banyak sekali yang, memesan atau mengorder dari restoran-restoran yang membuka jasa, GoFood gitu ya. Ini dari investor.id, kemudian kita akan ke Statista. Di Statista ini bisa dilihat di sini ada grafik. Nah, semua produk tentang kecantikan itu naik ya. Ini dari Maret 2020 dari Amazon bahwa, produk kecantikan itu naik 7%, kemudian skincare ini naik 8%. Tapi untuk kosmetik tertentu, untuk pewarna rambut dan segala macamnya itu berkurang 1%, sedangkan, produk, kosmetik lainnya naik jadi 9%. Kok bisa yang berwarna seperti mewarnai rambut itu, berkurang karena sekali lagi hal-hal yang bisa ditunjukkan ke orang lain itu akan cenderung dikurangi pembeliannya oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendiri akan berkurang pembeliannya terhadap mobil misalnya, sepeda motor juga akan berkurang, kemudian pembelian, baju fashion itu juga akan berkurang, karena mereka membeli pun tidak bisa langsung dipamerkan ke orang lain, karena adanya social distancing dan lockdown itu sendiri, gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman baca semua dan sekali lagi saran saya adalah, nah ini, dari semua hal itu, semua pebisnis sudah banyak yang tahu, semuanya sudah mulai jualan masker kain, semuanya sudah mulai menjual, disinfektan, menjual hand sanitizer, tetapi bagaimana caranya agar produk Anda yang dipilih oleh konsumen di antara produk-produk lainnya, gitu loh. Jadi bayangkan saja Anda, setelah menonton video ini langsung, menjual, masker kain misalnya, tapi bagaimana masker kain yang Anda jual itu bisa terserap di masyarakat dengan cepat, sedangkan pebisnis lain juga menjual masker kain gitu. Maka Anda butuh yang namanya digital branding masterclass dari kami gitu ya. Ya kan bisnis Anda sulit menang di era semua orang bisa jualan. Bayangkan saja di sebelumnya itu sudah banyak orang jualan online. Sekarang semakin banyak lagi dipaksa jualan online dan dipaksa banyak sekali konsumen yang untuk, membeli online, seperti itu ya.
dan hati-hati dengan banyak, sekali kesimpulan yang salah. Misalnya, oh, ya nggak masalah kita tidak pakai digital branding, karena, konsumen kan banyak juga yang akhirnya membeli secara online, seperti itu ya. Hal itu kesimpulan itu salah. Kenapa? Karena, berita yang, kami dapatkan juga bahwa sudah ada setidaknya 2 juta karyawan yang di-PHK. Sehingga saat mereka di-PHK, mereka tidak akan banyak melakukan pembelian secara online. Data itu adalah data 2 juta yang valid dari pemerintah. Bayangkan data itu belum, terserap semua gitu. Bisa sampai ada 3 juta atau mungkin 4 juta di seluruh Indonesia karyawan yang di-PHK. Artinya akan, semakin berkurang orang yang membeli secara online. Sehingga Anda akan, bersaing, berkompetisi di sini sudah dijelaskan, berkompetisi dan melakukan seleksi alam. Jadi kalau, brand teman-teman sendiri, brand Anda sendiri tidak mampu memenangkan kompetisi, maka akan kalah di seleksi alam, pandemik COVID-19 ini, begitu ya. Jadi harapannya, teman-teman atau Anda, para pebisnis, bisa langsung mengorder, digital branding, master class ini setelah membaca berita tadi, agar bisa menjual produk yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga memenangkannya di antara pebisnis-pebisnis yang lain. Nanti untuk nomornya bisa, saya sertakan di link di, eee, deskripsi, nanti bisa bicara langsung dengan Mas Satya, dia akan memandu Anda. Anda juga bisa mendapatkan e-book dari saya dan e-book itu juga gratis. Tapi sekali lagi, ini selama pandemik usahakan digital branding-nya tetap jalan. Jadi, ya seperti tadi, Anda tetap bisa memenangkan kompetisi dan bisa lolos dari seleksi alam karena para konsumen itu telah, membeli produk dari Anda dan bukan dari kompetitor Anda, begitu ya. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya, silahkan nanti, bisa, saya sertakan juga, ini landing page-nya di link-nya di deskripsi juga agar Anda bisa membacanya sekali lagi, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.